Kita awali informasi pagi hari ini, aksi bajing loncat di kawasan Jalan Raya Bekasi Tipar Cakung, Jakarta Timur viral. Meski situasi ramai, para pelaku pun dengan sangat leluasa berhasil mencuri 3 bongkahan tembaga. Bahkan para pengguna jalan pun justru tidak peduli dengan aksi kejahatan mereka. Inilah detik-detik aksi bajing loncat atau pencurian barang dari sebuah truk di Jalan Raya Bekasi Tipar Cakung, Jakarta Timur. Terlihat aksi bajing loncat dilakukan oleh 3 pemuda dengan menggunakan sepeda motor. 2 pelaku naik ke atas truk bermuatan bongkahan tembaga di saat arus lalu lintas sedang macet. Sedangkan 1 pelaku mengendarai motor menunggu di bawah truk untuk membawa barang hasil curian. Meski situasi ramai, para pelaku pun dengan sangat leluasa berhasil mencuri 3 bongkahan tembaga. Bahkan, para pengguna jalan pun justru tidak peduli dengan aksi kejahatan mereka. Para sopir truk barang pun resah, seringnya terjadi aksi bajing loncat. Mereka meminta polisi selalu berjaga di sepanjang Jalan Raya Bekasi Tipar Cakung. Meresahkan, Pak. Hah? Meresahkan, nah harus dikondisikan lah. Oh ya. Sering di sini ya Bang ya, bajing loncat? Apa biasanya yang diambil Bang? Paling barang-barang box yang terbuka, Oh terbuka ya Bang yang ya? terpal gitu. Kasus pencurian atau bajing loncat ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang wanita di bawah umur di Cengkareng, Jakarta Barat dijual sang kekasih hingga hamil 6 bulan. Korban dijual melalui prostitusi online oleh kekasih dan temannya yang bertugas mencari pelanggan dengan harga 2 hingga 300 ribu rupiah per sekali kencan. Dari video amatir yang direkam warga ini, praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur berhasil diungkap. Warga yang menemukan wanita di bawah umur dalam kondisi hamil di sebuah unit apartemen akhirnya melaporkan temuan ini ke Polsek Cengkareng. Benar saja, kedua korban diduga diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial oleh kekasihnya melalui media sosial. Dalam kasus ini, MA dan MR yang juga berperan sebagai admin akun medsos yang digunakan untuk mencari pelanggan ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menjual kekasihnya hingga hamil 6 bulan dengan tarif 2 hingga 300 ribu rupiah per sekali kencan. Membuat akun media sosial untuk menawarkan korban kepada orang-orang untuk dilakukan PO. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah di kawasan Medan Tuntungan yang jadi sarang narkoba. Penggerebekan berjalan dramatis diwarnai dengan sejumlah tembakan. Aparat Satres Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah di kawasan Medan Tuntungan yang menjadi sarang narkoba. Penggerebekan berjalan dramatis diwarnai dengan sejumlah tembakan petugas. Usai berupaya kabur, petugas pun meringkus pelaku dan mendapati barang bukti sejumlah paket sabu siap edar. Di lokasi berbeda, petugas menangkap pelaku yang tengah bersembunyi di bawah tempat tidur. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 paket sebesar sabu yang rencananya akan dijadikan puluhan paket kecil sabu. Dari hasil penggerebekan, petugas meringkus total 5 pelaku dengan peran berbeda yang seluruhnya digelandang ke Polrestabes Medan guna penyidikan lebih lanjut. Total yang kita amankan saat ini ada 5 orang. Yang salah satunya tadi memang yang memiliki rumah ini, ya, target kita sempat bersembunyi di bawah tempat tidur, namun bisa kita temukan. Tempat ini memang sudah dari awal lapor masyarakat bahwa di tempat ini sering terjadi tempat transaksi narkoba dan tempat untuk menggunakan narkoba. Polisi masih mengembangkan kasus dan memburu pemasok narkoba kepada para pelaku. Kelimanya terpaksa mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap Anyus melaporkan. Sementara di desa Rambigundam, Jember, seorang kakek berusia 86 tahun tewas mengenaskan dalam kebakaran rumahnya. Diduga sumber api berasal dari kasur yang terbakar akibat percikan api puntung rokok milik korban.
Warga desa Rambi Gudam, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, digegerkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran rumah di tengah permukiman penduduk. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api untuk menyelamatkan penghuni rumah yang terjebak di dalam kamar seorang diri. Akses jalan yang sempit membuat petugas damkar kesulitan dalam memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan petugas damkar sekitar 1 jam kemudian. Namun naas penghuni rumah yang diketahui bernama Jumari tewas mengenaskan dalam kondisi tubuh terpanggang di atas kasur. Dari keterangan sejumlah saksi, peristiwa kebakaran ini bermula ketika korban Jumari meminta sebatang rokok ke anaknya ketika hendak berangkat kerja. Beberapa waktu kemudian kobaran api tiba-tiba muncul dari kamar yang diduga bersumber dari kasur yang terbakar akibat percikan api dari puntung rokok yang diisap korban. Menurut keterangan dari saksi, sebelum korban ini yang atas nama Jumari yang usianya sudah 86 tahun, korban ini tidak bisa beraktivitas, hanya di dalam kamar. Awalnya oleh anaknya atas nama Jumari meminta rokok kepada anaknya. Setelah itu ditinggal bekerja. Setelah sekira kurang lebih jam 7 pagi tadi ada percikan atau asap dari saksi dari tetangga mengabari kalau terjadi kebakaran. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan bahan kimia terbakar di ruas tol Jagorawi, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Rabu siang. Akibat truk yang terbakar, kemacetan panjang terjadi beberapa kilometer mulai dari kawasan UKI hingga lokasi kejadian. Sebuah truk kimia terbakar di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 2600 Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Rabu siang. Api muncul dari bagian ban belakang sebelah kanan hingga akhirnya membesar dan merambat ke muatan kontainer. Sebelumnya truk kimia tersebut pecah ban hingga menimbulkan percikan api dan kemudian membesar. Beruntung kebakaran tak sampai membakar seluruh badan truk ataupun muatan kontainer. Kebakaran menyebabkan kemacetan panjang beberapa kilometer di ruas tol Jagorawi yang mengarah ke Bogor dari kawasan UKI hingga lokasi kejadian. Pemirsa, diguyur hujan deras sejumlah titik di kawasan Pegunungan Tompo Ladang, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan longsor. Bahkan detik-detik material longsor yang jatuh dari tebing setinggi 12 meter ini membuat sejumlah pengendara yang hendak melintas panik ketakutan dan memilih memutar arah. Usai diguyur hujan deras, longsor melanda kawasan Pegunungan Tompo Ladang, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga panik berusaha menyelamatkan diri saat melintasi kawasan ini. Material longsor yang jatuh dari tebing setinggi 12 meter berupa tanah dan bebatuan besar. Sejumlah pengendara yang hendak melintas di lokasi proyek pelebaran jalan nasional tersebut panik memilih memutar arah. Longsor menutup akses jalan warga yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang dari Kabupaten Maros ke Kabupaten Bone maupun sebaliknya. Ladang, Malawa, Jalan Poros Maros Bone, hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 10.15 WITA pasca terjadinya tanah longsor. Kami informasikan saat ini material longsor sudah dibersihkan, dirapikan dan ditepikan. Sehingga arus lalu lintas sudah bisa dilalui dari arah Bone maupun dari arah Maros. Namun kami himbau untuk tetap berhati-hati untuk seluruh pengendara karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan akibat dari cuaca yang hujan begitu deras. Demikian. Akses jalan kembali berfungsi usai 4 jam proses evakuasi. Warga diimbau berhati-hati melintasi wilayah ini karena material tanah yang labil di tebing curam berpotensi longsor saat hujan turun. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi hingga saat ini terus mengalami peningkatan. BPPTKG Yogyakarta mencatat dalam kurun waktu 24 jam, gunung di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut meluncurkan 46 kali guguran material vulkanik.
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta mencatat aktivitas Gunung Merapi terus mengalami peningkatan. Gunung di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini meluncurkan material guguran vulkanik sebanyak 46 kali. Masih tingginya aktivitas vulkanik membuat BPPTKG Yogyakarta tetap mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 siaga. BPPTKG juga masih menetapkan potensi daerah bahaya, semburan lava dan awan panas berada di sektor selatan dan barat daya dengan jarak radius sejauh 5 hingga 7 km dari puncak. Warga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dengan ancaman potensi awan panas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemirsa, sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak menabrak sebuah mobil dan motor di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore. Dalam kecelakaan tersebut, 4 orang mengalami luka-luka. Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak BBM ini mengalami ringsek di bagian depan usai menabrak mobil dan motor serta pagar rumah warga di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan ini bermula saat truk BBM dari arah Cianjur menuju Bandung tiba-tiba oleng ke arah berlawanan hingga menabrak mobil dan motor. Akibat insiden ini, 4 orang mengalami luka-luka termasuk sopir truk BBM dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Berawal dari truk tersebut dari arah Cianjur menuju ke Bandung, lalu kemudian di tempat kejadian perkara langsung oleng ke kanan dan akhirnya menabrak kendaraan carry yang dari berlawanan serta menyerempet sepeda motor, lalu yang terakhir berhenti di pagar rumah warga. Sementara itu, truk pengangkut BBM telah dievakuasi. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani unit laka lantas Polres Cimahi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Jakarta secara tiba-tiba membuat aliran kali Dharma Wangsa, Jakarta Selatan meluap dan merendam pemukiman serta tempat usaha warga. Sejumlah binatang liar seperti biawak pun berkeliaran dan nyaris masuk ke rumah warga. Hujan deras yang melanda kawasan Jakarta Selatan secara tiba-tiba membuat aliran kali Dharma Wangsa tak mampu menampung debit air. Akibatnya rumah warga dan tempat usaha warga di sekitar aliran kali terendam banjir setinggi 50 cm. Alhasil, aktivitas warga menjadi terganggu dan tempat usaha warga tak bisa berjualan. Menurut warga, lokasi ini sering kali terjadi banjir terlebih saat hujan deras mengguyur kota Jakarta. Banjir yang merendam pemukiman dan tempat usaha warga ini juga membuat banyak binatang liar seperti biawak berkeliaran, bahkan berusaha masuk ke rumah warga. Bang, pantauan bang? Ya, terhambat sih, nggak bisa lewat. Karena banjir gede itu. Ini motor pada lewat trotoar jadinya? Ya, betul, lewat trotoar semuanya. Jadi memang kalau lewat trotoar emang nggak bisa lewat. Banjir juga mengenangi ruas jalan Sasak, Kebonjeruk, Jakarta Barat akibat luapan air kali Sekretaris. Meski ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm, sejumlah kendaraan baik sepeda motor maupun mobil nekat menerobos banjir. Akibatnya terdapat sepeda motor yang mengalami mogok mesin. Warga berharap pemerintah melakukan normalisasi drainase dan kali Sekretaris agar lokasi ini tak lagi dilanda banjir. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayang Bakti dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin mengguyur Jakarta pada Rabu sore membuat sejumlah titik di daerah Jakarta terkena macet. Seperti di kawasan Senayan menuju Jalan Jenderal Sudirman, terpantau macet dan padat oleh kendaraan. Terjadi kemacetan dan kepadatan kendaraan di kawasan Senayan ke arah Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu malam 3 Juli 2024. Penyebab dari kemacetan ini karena terjadi hujan yang disertai angin kencang pada Rabu sore sehingga menimbulkan kepadatan. Selain itu, kepadatan kendaraan juga disebabkan masyarakat yang hendak pulang sehabis bekerja. Kemacetan juga terjadi sebaliknya dari arah Jenderal Sudirman ke arah Senayan terpantau padat oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2.
Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon setinggi 6 meter tumbang di Jalan Gatot Subroto, Mampang, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kemacetan panjang akibat batang pohon yang menutup hampir seluruh badan jalan tidak terhindarkan. Sebuah pohon jenis salam tumbang dan menutup hampir seluruh bagian ruas Jalan Gatot Subroto, Mampang, Jakarta Selatan. Pohon setinggi 6 meter ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi saat sore hari. Tugas prasarana sarana umum yang tiba di lokasi berupaya memotong batang pohon dan melintas agar bisa dilintasi kendaraan. Tidak ada korban jiwa peristiwa ini, namun kemacetan panjang akibat batang pohon yang menutup hampir seluruh bagian jalan tak terhindarkan. Ya, tumbang cuman alhamdulillah nggak ada korban, nggak ada yang tertimpa gitu kan. Memang lagi gede-gedenya hujannya, jadi motor juga nggak ada yang lewat tadi. Oh, Pak, ini pohon apa, Pak? Pohon salam, Pak. Pohon salam. Sementara itu pohon tumbang disebabkan hujan disertai angin kencang juga terjadi di beberapa wilayah ibu kota lainnya. Diduga faktor usia pohon serta pohon yang tak kuat menahan terpaan angin menjadi penyebab tumbangnya pohon. Dari Jakarta, dan Helmi Sembati melaporkan. Pemirsa, sampah menumpuk di jalanan di Pemalang, Jawa Tengah karena truk pengangkut sampah dilarang warga masuk TPA. Ya, kondisi ini dirasa sangat mengganggu warga. Sejumlah jalan utama di Pemalang, Jawa Tengah dipenuhi sampah hingga lingkungan menjadi kumuh dan rawan penyakit. Kondisi ini tentunya sangat mengganggu warga. Kondisi ini terjadi karena puluhan truk sampah tak bisa masuk ke tempat pembuangan sampah akhir akibat warga setempat. Truk tersebut akhirnya terparkir di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup sejak 2 hari lalu. Sebelumnya memang ada perjanjian Pemkab dengan warga di sekitar TPA bahwa setelah tanggal 30 Juni tidak ada truk sampah yang masuk ke TPA. Istilah nggak tercemar, ini namanya tercemar ini. Harus dibersihkan. Ini sudah berapa hari, Bu? Belum, nggak tahu, kemarin enggak, kayaknya 3 harian. Terkait dengan 30 Juni tadi. Ya berarti hari terakhir selesai begitu. 30 Juni selesai begitu. Tetapi pemerintah daerah sudah berupaya penuh dan sudah berkomitmen penuh. Ada penyelesaiannya. Yang pasti insya Allah ada penyelesaiannya. Yang pertama itu, yang kedua, kita kan ada wilayah timur juga. Wilayah timur sudah diselesaikan oleh Kepala Desa Ujung Gede. Kini Dinas Lingkungan Hidup setempat sedang mencari solusi agar penumpukan sampah tidak semakin parah. Di antaranya yaitu menyiapkan lahan tempat pengolahan sampah dan mendorong pengolahan sampah di tingkat desa. Dari data DLH bahwa saat ini ada 9 desa dari total 220 desa dan kelurahan di Pemalang yang sudah memiliki alat pengolahan sampah berupa inseminator yang dinilai cukup efektif mengurangi sampah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2024 di Kabupaten Pati diwarnai dengan dugaan pemalsuan kartu keluarga. Sebanyak 18 KK ditemukan tidak sesuai dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diduga dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Temuan kakak palsu di 2 SMA negeri di Pati ini terungkap berkat laporan masyarakat kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah. Setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi ke Disduk Capil, ditemukan 5 kakak palsu di SMA Negeri 1 Pati dan 13 kakak lainnya di SMA Negeri 1 Juwana. Kecurigaan terhadap kakak-kakak tersebut muncul karena adanya beberapa titik koordinat data yang sama pada kakak yang digunakan untuk mendaftar di satu lokasi. Setelah ditelusuri, data di Disduk Capil menunjukkan ketidakcocokan pada kakak-kakak tersebut. Beberapa ciri-ciri yang menunjukkan kakak palsu adalah barcode tanggal penerbitan tidak sesuai. Cabdin sudah memanggil pihak verifikator dan katanya sudah memverifikasi bahwa titik 726 itu adalah ternyata sawah. Yang betul adalah titik mereka itu 500 meter. Jadi itu berurutan 726, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 itu adalah verifikasi di SMK 4. Yang 1, 2, 3, 5 verifikasi di SMA 1 dengan petugas verifikasi yang sama. Kenapa kok sama? Ternyata
itu dalam satu wilayah dan ada dua di wilayah yang lain. Terus kita cek KK tersebut, terus kita kirim ke Dukcapil, ya ternyata tidak sesuai. Barcode tanggal penerbitan dan alamatnya tidak sesuai dengan penandatanganan. Menanggapi temuan ini, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan rekomendasi penolakan kepada siswa yang menggunakan KK palsu saat proses daftar ulang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Menjelang tahun ajaran baru, toko perhiasan emas di Subang, Jawa Barat diserbu emak-emak. Mereka terpaksa menjual perhiasan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anaknya. Toko perhiasan emas di Pantura, Kecamatan Pamandukan, Subang, Jawa Barat, ramai diserbu para emak-emak yang ingin menjual perhiasan emas mereka. Memasuki tahun ajaran baru sekolah, para orang tua memilih menjual perhiasan emas untuk mencukupi kebutuhan sekolah buah hatinya. Para emak-emak ini mengaku biasa menjual perhiasan emasnya saat memasuki tahun ajaran baru sekolah. Namun mereka berharap bisa membeli kembali perhiasan emas ketika harganya turun. Buat keperluan anak sekolah. Setiap mau masuk sekolah jual ke sini. Kenapa dijual? Menjelang masuknya sekolah, setiap hari penjualan perhiasan emas di Subang, Jawa Barat mengalami peningkatan. Selain untuk kebutuhan sekolah, warga juga menjual emas mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik baterai ekosistem kendaraan listrik pertama Korea Selatan di Indonesia. Peresmian ini menjadi tonggak komitmen Indonesia untuk jadi pemain global di ekosistem kendaraan listrik. Disaksikan para jajaran menteri hingga para pejabat Korea Selatan, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik dan ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Proyek dengan nilai investasi 160 triliun ini dibangun konsorsium perusahaan Korea Selatan yakni Hyundai dan LG yang membentuk PT Hyundai LG Indonesia. Hadirnya ekosistem baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara ini sekaligus menjadi penanda dan tonggak komitmen Indonesia untuk menjadi pemain global di sektor electric vehicle. Jokowi pun menargetkan produksi kendaraan listrik mencapai 600.000 unit sampai tahun 2030 mendatang. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi berpuluh tahun hanya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah, tidak memiliki nilai tambah, tapi material kita semakin hari semakin habis. Kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global supply chain untuk kendaraan listrik. Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menolak pengajuan penambahan penyertaan modal negara dari jumlah 5 triliun yang telah disetujui sebelumnya menjadi 10 triliun untuk menyelamatkan kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ya, sejumlah anggota Dewan bahkan meminta lembaga yang telah merugikan negara triliunan rupiah tersebut dibubarkan dan dilebur dengan salah satu bank BUMN. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada kebutuhan dalam menjaga kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan pemberian penyertaan modal negara atau PMN sebesar 10 triliun rupiah. Manajemen saat ini memasuki jajaran baru dan memiliki sejumlah syarat ketat dalam pelaksanaan bisnis LPEI ke depannya pasca kasus dugaan fraud yang mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah. Namun sejumlah anggota Komisi 11 DPR RI menolak permintaan Sri Mulyani, bahkan mengusulkan pembubaran LPEI oleh pemerintah. Meski sebelumnya telah disetujui PMN sebesar 5 triliun rupiah,
Sebaiknya LPI dilebur dengan bank BUMN lain yang terbukti memiliki kinerja baik dan telah menjadi perusahaan terbuka. Jadi kalau kami boleh Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dari Komisi 11 untuk LPI tetap 10 triliun, namun Komisi 11 bisa memperkuat kalimat yang ada di nomor 2 itu. Dari tidak hanya meminta BPK melakukan audit kinerja dan bisnis model, tapi juga memastikan keberlanjutan. Kalau menurut saya LPI ini harus dibubarkan. Saya kan anggota parlemen, berhak berbicara. Harus dibubarkan atau digabungkan dengan BNI. BNI perusahaan terbuka. Apalagi dengan kondisi fraud yang menimpa LPI ini menunjukkan bahwa PMN yang diberikan ini tidak memberikan apa-apa. Bahkan aset itu tinggal separuhnya dalam 5 tahun terakhir. Kemudian laba net income mengalami kerugian hingga minus 18,1 triliun rupiah. Tidak merugikan kondisi LPI sama sekali. Sebelumnya 2 anggota Komisi 11 tersebut bersama anggota fraksi Gerindra, Kamrus Samad, mempersoalkan permintaan Menteri Keuangan yang tetap meminta persetujuan atas PMN LPI sebesar 10 triliun rupiah kepada Komisi 11 DPR. Padahal Komisi 11 DPR telah memberi persetujuan PMN sejumlah 5 triliun rupiah atau setengah yang diajukan pemerintah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan memberhentikan secara tetap Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum KPU. Putusan DKPP ini dikeluarkan dalam sidang terkait perkara dugaan tindak asusila terhadap CAT, salah satu anggota PPLN Belanda, Rabu siang. Dalam putusannya, sidang DKPP yang dipimpin Ketua DKPP Hedi Lugito menyatakan Hasyim Asyari terbukti bersalah telah melakukan tindak asusila terhadap pengadu. DKPP pun mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan. DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan ini. Dari Singapura, Kuala Lumpur, Johor Baru, Penang. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan teradu telah menyiapkan 1 unit apartemen. Usai dipecat dari ketua dan anggota KPU, Hasyim Asyari meminta maaf ke jurnalis. Ia pun berterima kasih kepada DKPP telah dibebaskan dari tugas berat sebagai penyelenggara pemilu. Dalam konferensi pers di gedung KPU Rabu sore, Ketua KPU Hasyim Asyari yang didampingi anggota KPU menyampaikan pernyataan singkat. Hasyim Asyari menyampaikan permohonan maaf terhadap awak media bila ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama berinteraksi. Hasyim Asyari juga berterima kasih atas putusan DKPP tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin menyatakan pemerintah menghormati keputusan DKPP terkait pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asyari. Pemerintah juga memastikan pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak akan berlangsung sesuai jadwal karena telah ada mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU. Pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang diberikan oleh undang-undang mengenai pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asyari oleh DKPP, insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini
dilakukan oleh DKPP. Pemirsa, bakal calon Bupati Mimika Maximus Tipagau serta bakal calon Wakil Bupati Kupang Maria Nubansaku resmi mendapat dukungan dari Partai Perindo pada Pilkada serentak 2024. Pembenahan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi bagian dalam visi misi para bakal calon ini. Maximus Tipagau resmi menerima surat dukungan dari Partai Perindo untuk maju pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika 2024. Bakal calon Bupati Mimika ini telah memiliki berbagai program untuk membangun daerahnya yang berada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten ini memiliki tambang kita terbesar. Kami juga memiliki kekayaan laut, ya, ikan arapura, kepiting, dan juga sektor pariwisata. Tetapi juga tidak lupa untuk berbakti bagi bangsa dan negara dan juga untuk orang Papua, sektor kesehatan, pendidikan, dan gizi buruk. Kita bisa memastikan bahwa kepala-kepala daerah ini bisa berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi apa yang kita perjuangkan, yaitu kesejahteraan masyarakat dan persatuan Indonesia. Memang dari awal ketika kita berdialog dengan para calon kepala daerah ini sudah kita utarakan dari awal. Dukungan Partai Perindo juga diberikan kepada bakal calon Wakil Bupati Kupang, Maria Nubansaku. Maria berkomitmen akan membangun dan membenahi sektor pendidikan, pertanian, dan reformasi birokrasi. Kita utamakan pembangunan manusianya. Mungkin kita lebih genjot daerah pertanian sama masyarakatnya supaya kita bisa meningkatkan perekonomian rakyat di sana. Dan kemudian pembenahan civic center, ibu kota, dan juga reformasi birokrasi sangat penting. DPP Partai Perindo secara resmi telah menyerahkan surat dukungan kepada 37 calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan ke sejumlah titik di wilayah Jakarta. Ya, dalam kunjungannya, Gibran membagikan susu gratis dan buku tulis kepada anak-anak. Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Gibran Rakabuming Raka melakukan belusukan ke kawasan kampung padat penduduk yang berada di Jakarta pada Rabu pagi. Gibran mengunjungi 3 titik, antara lain Menteng Wadas, Tanah Tinggi, dan Kemayoran. Kunjungan ini ditujukan untuk belanja masalah, yakni bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Selain bersilaturahmi, Gibran juga sekaligus membagikan susu serta buku tulis bagi anak-anak. Ya, sama Mas Raffi udah lama nggak ketemu ya. Ini kita pengen update-updatean lagi untuk masalah-masalah terutama yang ada di beberapa tempat ini. Mas, terakhir dari saya kabarnya akan ketemu salah satu tokoh juga kedatangan Jakarta ini. Kabarnya ketemu tokoh juga. Oh, saya tiap hari ketemu tokoh. Tiap hari mendapat masukan-masukan dari para senior. Dan ini masa-masa yang baik untuk saling bersilaturahmi. Mas, Kaisang Jakarta atau Jawa Tengah nih Mas, setujunya Mas? Tanya Kaisang. Dalam kunjungannya, Gibran datang pada pukul 8.30 didampingi oleh selebriti ternama Raffi Ahmad. Keduanya disambut antusias warga, terutama anak-anak dan ibu-ibu. Dari Jakarta, Elsia Casey, Sutrisno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan pasangan nikah massal di Surabaya, Jawa Timur dikira layaknya raja dan ratu dengan berjalan kaki mulai dari alun-alun hingga Balai Kota Surabaya. Ya, ratusan pasangan nikah massal juga diberi fasilitas resepsi bersama di Balai Kota Surabaya dengan karpet merah. Sebanyak 330 pasangan nikah massal di Surabaya telah menjalani isbat bersama Hakim Pengadilan Agama di kirap layaknya raja dan ratu sembari mengenakan busana pengantin. Prosesi kirap dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri jalan dari alun-alun kota Surabaya hingga Balai Kota yang berjarak kurang lebih 350 meter diiringi seni musik patrol dan rebana. Jumlah peserta nikah massal tahun ini meningkat dari sebelumnya 225 peserta menjadi 330 peserta. Para peserta nikah massal ini merupakan hasil pendataan dari kelurahan agar pernikahan warga yang sebelumnya tidak tercatat dalam dokumen kependudukan kini tercatat.
Mereka adalah orang yang tidak mampu dan kita apresiasi karena mereka bersedia untuk meresmikan menikah menurut negara. Dan tadi pagi sudah diisbatkan, dan anak-anak mereka yang sebelumnya tidak punya akte, itu kita terbitkan akte kelahiran. Ini kan beda dari yang tahun kemarin, jadi lebih kondusif dan lebih tertata schedule-nya. Sampai malam acaranya, seru sih. Ini udah nikah siri dulu, habis itu nikah isbat. Sesampainya di Balai Kota Surabaya, ratusan peserta nikah massal ini disambut dengan karpet merah dan difasilitasi resepsi bersama dengan panggung sepanjang 30 meter. Usia peserta nikah massal tahun ini pasangan paling muda yakni 19 tahun dan paling tua 70 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa dan juga Angel, ada informasi wisata. Ini di Jombang, Jawa Timur, anak-anak memilih mengisi waktu libur mereka dengan bluron atau berenang di sungai. Ya, meski hanya menggunakan pelepah pisang di Mega sebagai pelampung, namun bermain di sungai menjadi kegiatan yang nampaknya seru ya dan menyenangkan. Ada saja ide anak-anak Desa Kebukajang, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur menghabiskan waktu libur panjang sekolah. Diselimuti kegembiraan, anak-anak memilih bermain air di sungai. Setiap hari, anak-anak ini bermain bluron atau berenang di sungai. Mereka bahkan melompat dari jembatan layaknya di wahana wisata air dan menikmati ombak sungai yang menantang dari pintu air. Berenang mengikuti arus sungai menggunakan pelampung tradisional berupa batang pisang pun jadi alternatif lain menikmati sungai jernih ini. Tak perlu khawatir, kedalaman sungai aman untuk anak-anak. Dijamin keseruan bluron melengkapi libur panjang ini. Karena sama orang banyak-banyak dan harusnya menantang, seru. Airnya gimana airnya? Airnya jernih, bersih sungai ini. Keren sekolah. Emang nggak takut? Tidak. Kenapa? Sungainya jangkar. Ombaknya gimana? Ombaknya kencang. Kencang. Gimana rasanya main di sini? Menyenangkan. Tidak perlu merogoh kocek untuk ke destinasi wisata. Bagi anak-anak Desa Kebukajang, bermain di sungai ini mengukir kenangan tersendiri dan pasti memacu adrenalin. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhta Bagus, Ayus melaporkan. Ya, kita ke informasi seputar wisata kuliner di ibu kota Mega dan juga pemirsa. Jika ingin mencari pengalaman kuliner kaya rasa, ada nih di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, warung kuliner yang satu ini bisa jadi pilihan tepat. Ya, ini kedai dengan gerobak menyajikan tongseng sum-sum yang menggoyang lidah. Terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ini dia kedai warung tongseng Pak Warsito. Walaupun gerobakan, kedai ini menawarkan sajian sate dan tongseng yang menggugah selera. Saya pun penasaran nih, ingin mencoba membakar sate. Selain sate, yang tak kalah nikmat di sini adalah sajian tongsengnya. Perpaduan daging sapi yang empuk dan potongan tulang sumsum semakin istimewa dengan siraman kuah tongseng yang kaya rempah. Ini makan cara barbarnya. Kita makan agak slay gitu ya, pakai sedotan biar masuk semua di mulut. Kayak minum di gelas gitu ya. Ini rasa sumsumnya lumer banget di mulut, rasanya enak, ada rasa asin dan juga gurih-gurihnya. Sedep buat makan siang nih sobat makan. Kita lanjut, sedot lagi. Lihat nih, dagingnya tebel, terus tadi habis saya makan rasanya itu lembut, empuk, dan lumer banget di mulut, enak banget. Jadi kayak bumbu-bumbunya itu juga meresap, apalagi nyatu sama kuahnya yang nggak terlalu kental ini. Tuh, kita makan ya.
Ini daging yang saya makan, tongsengnya dari sapi, tapi sumsumnya ini tulang kambing. Jadi yang mau makan di sini tuh bisa request dari daging kambing atau dari daging sapi. Menarik kan? Nah, sate di sini disajikan dengan 2 sambal. Ada sambal kacang dan ada sambal kecap. Yang pasti memanjakan lidah dan tentunya harga terjangkau. Ini proof rasa sapinya, kambingnya juga enak-enak, nggak bau sama sekali, dagingnya lembut dan juga banyak. Dari Jakarta, Giselia Nur Rahma bersama juru kamera Iriansyah. Sampai jumpa, makan lagi ya. Pakai nasi nih kali ini. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menerobos sekaligus terjebak di tengah jalan beton yang masih basah usai dilakukan pengecoran. Diduga pemotor tersebut kurang konsentrasi dan terburu-buru menuju lokasi yang dituju sehingga tidak mengetahui kondisi jalan dalam perbaikan. Seorang warga di kawasan Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat merekam pengendara sepeda motor yang terjebak di tengah jalan yang dalam proses perbaikan. Kondisi jalan yang masih basah karena dalam proses pengecoran membuat pengendara sepeda motor tersebut kesulitan untuk melaju. Bahkan beberapa kali sepeda motor berupaya didorong. Namun karena tebalnya beton pengecoran membuat pengendara sepeda motor menyerah dan sempat diteriaki warga sekitar. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa kemarin. Diketahui pengendara sepeda motor tersebut seorang pria parubaya, warga yang tinggal tak jauh dari kampung tersebut. Pengendara sepeda motor tersebut kurang konsentrasi dan terburu-buru menuju pulang, sehingga tidak mengetahui jalan tengah dalam perbaikan. Kalau penjaga nggak ada, cuman kan ada pelang seperti itu yang dipalang-palang, ada tulisan, nah, ada barangkali dari sananya pintu masuk, mungkin dia yalah nggak tahu itu kan cuman apa udah bisa barangkali nyangkanya dia udah bisa gitu. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Pengendara sepeda motor bersama anggota keluarga sudah mendatangi aparat RW setempat dan meminta maaf atas kejadian tersebut, serta bersedia mengganti rugi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ribuan ikan tembang naik ke daratan pantai Lela Sika. Ya, warga dan anak-anak pun berebutan ikan tembang lela. Heboh, ribuan ikan jenis pelagis atau tembang tiba-tiba naik ke daratan di pesisir pantai Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Barat. Emak-emak dan anak-anak pun langsung berebut mengambil ikan yang mendarat. Mereka mengumpulkan ke dalam ember hingga memasukkannya ke dalam baju. Dari keterangan nelayan setempat, fenomena ikan naik ke daratan kerap terjadi pada bulan Juli setiap tahunnya. Fenomena ini menjadi berkah bagi warga sekitar karena bisa membawa pulang banyak ikan ke rumah tanpa harus melaut. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, tim nasional futsal Indonesia mencetak sejarah baru dengan meraih medali emas di Asian University Games 2024. Medali emas diraih timnas futsal Indonesia ini setelah berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1 di babak final yang digelar di GOR Futsal Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Timnas Futsal Indonesia berhasil meraih medali emas di ASEAN University Games 2024 usai kalahkan Malaysia.
Capaian positif tersebut diraih Dewa Rizky dan kawan-kawan usai menang 4-1 atas Malaysia pada laga final yang berlangsung di Gor Futsal Universitas Negeri Surabaya Lidawetan. Skuad Merah Putih tampil menggebrak sejak menit awal. Hasilnya tim futsal Indonesia berhasil mengungguli Malaysia dengan skor 3-0 pada paruh pertama. Dewa Rizky sebagai kapten tim mencatat brace pada menit ketiga dan 19, sedangkan Brandika Piola turut menyumbang 1 gol di menit ke-11. Malaysia yang bermain dengan skema power play pada paruh kedua berhasil mencuri 1 gol melalui M. Syarifuddin di menit ke-38. Sedangkan Indonesia menambah 1 gol lewat Ramadan Zidani pada menit ke-34. Selamat kepada timnas dan juga kepada semua pemain yang sudah menorehkan prestasi luar biasa di acara kemarin. Dan bagi kami ini adalah contoh bahwa futsal Indonesia ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Dan akan menjadi perhatian kami juga untuk terus memperkuat timnas futsal, apalagi menjelang kompetisi-kompetisi internasional yang akan segera diselenggarakan di bulan Oktober dan November. Atas hasil ini, Malaysia harus puas dengan meraih medali perak, sementara tim futsal Thailand meraih medali perunggu setelah mengungguli Timur Leste dengan skor 7-1. Tim Liputan iNews melaporkan.